Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas 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 soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan bahas lagi tentang soal-soal yang muncul dari tahun ke tahun ya, dan kita membandingkan soal-soal tersebut. Dan kita bisa memprediksi apa yang akan muncul selanjutnya. Nah, kita lihat untuk kali ini kita belajar tentang silogisme SKD, CPNS, dan kedinasan untuk ujian tahun 2024 yang tiap ujian pasti keluar bentuk seperti ini. Part 2. Kita mulai dari soal SKD tahun 2019. Ya. Nomor 1, semua dosen memiliki buku favorit. Tidak ada pengangguran yang memiliki buku favorit. Kesimpulannya adalah A, semua dosen bidang studi agama memiliki buku favorit. B, tiada pengangguran yang merupakan dosen. C, beberapa dosen tidak memiliki buku favorit. D, ada dosen yang memiliki buku favorit. Dan E, ada pengangguran yang memiliki buku favorit. Nah, kita jawab. Semua dosen memiliki buku favorit. Premis pertama. Kedua, tidak ada pengangguran yang memiliki buku favorit. Jadi ini ada dua premis ya. Nah, carilah jawaban yang tidak memiliki kalimat yang sama pada pernyataan soal. Yang tidak ada yang sama itu yang cuma B ya. Yang ini ada buku favorit, ini ada buku favorit, ada buku favorit, ini ada buku favorit. Ini kan kalau kita lihat, ini buku favorit ya. Jadi harus kita coret. Maka yang ada buku favoritnya dicoret semua. Yang tidak memiliki kalimat yang sama, memiliki buku favorit, itu hanya pada bagian B. Jadi satu-satunya kalimat yang tidak memiliki kata favorit adalah B, tidak ada pengangguran yang merupakan dosen. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B. Nah, ini adalah gambaran pada soal silogisme untuk tahun 2019 ya. Nah, ini ternyata dengan mudah kita menjawabnya dengan cara seperti itu tadi. Jika dua premis dan kemudian ada kalimat yang sama dan tidak ada kalimat selain itu lagi pada soal ya yang menjadi pembatas ya, cara jawabnya begini aja, dicoret yang memiliki kata atau kalimat yang sama. Selanjutnya kita akan melihat soal SKD untuk tahun 2021. Nomor 2, semua peserta tes memiliki kartu peserta. Tidak ada orang di luar gedung X yang memiliki kartu peserta. Simpulan yang tepat atas pernyataan di atas adalah A, sebagian peserta tes yang memiliki kartu peserta ada di dalam gedung X. B, tidak ada orang yang di luar gedung X yang merupakan peserta tes. C, peserta tes yang di luar gedung X tidak memiliki kartu peserta. D, sebagian orang yang ada di luar gedung X bukan peserta tes. E, sebagian peserta tes berada di luar gedung X. Kita jawab. Kita ambil soalnya kembali ya sebagai rujukan. Nah, tidak ada orang yang semua peserta tes memiliki kartu peserta dan tidak ada orang di luar gedung X yang memiliki kartu peserta. Nah, dari sini kita lihat, carilah pada jawaban yang memiliki kalimat yang sama pada pernyataan pada soal. Nah, di sini yang kalimat yang sama itu adalah memiliki kartu peserta. Nah, kita cari di sini ternyata ada 3 pilihan tidak memiliki kalimat yang sama, yaitu pilihan B tidak ada di sini, kemudian pilihan D dan pilihan E. Nah, dari sini kita akan mencari lagi. Nah, di sini katakan karena berlaku semuanya, semua peserta, ini juga tidak ada, ini jawaban sebenarnya adalah semua ya. Jadi berlaku itu semua, hal itu dari kata semua dan tidak ada. Jadi semua adalah sama di sini bentuknya dan tidak ada. Jadi berlaku umum semuanya. Maka kesimpulan pada pilihan itu yang memiliki kata semua atau tidak ada. Yang di sini yang memiliki kata semua atau tidak ada itu ada pada bagian B ya. Yang lain ini ada sebagian-sebagian. Nah, ini juga menandakan pada bagian D dan E sebenarnya kalau kita tidak perlu mencari ini karena berlaku untuk semua ini, tidak perlu kita lihat. Kita hanya melihat bahwa D dan E itu memiliki pengertian yang sama ya, cuma kata-kata berbeda. Sebagian orang yang di luar gedung X bukan peserta tes. Di sini sebagian peserta tes berada di luar gedung X. Jadi bisa dikatakan ini sebagian-sebagian, berarti di sini sebagian orang yang di luar gedung bukan peserta tes, berarti bisa saja sebagiannya juga peserta tes. Ini sebagian peserta tes yang berada di gedung X itu bisa saja juga peserta dan bukan peserta. Nah, jadi seirama D dengan E. Ya. Maka di sini kalau kita lihat yang tidak memiliki hal yang sama itu adalah bagian B ya.
Semua mengatakannya, tidak ada orang. Berarti semua di luar gedung X itu yang bukan merupakan peserta teks. Nah, Jika bermanfaat, mohon di-share ya. berarti jawaban yang benar adalah yang ini, hal itu dipenuhi oleh B. Tidak ada orang yang di luar gedung X yang merupakan peserta tes. Disingkatnya di situ ada kata semua atau tidak ada. Yang memiliki itu hanya bagian B. Bagian D dan E tidak memiliki. Nah, itu ringkasnya. Jadi jawabannya adalah B. Tidak ada orang yang di luar gedung X yang merupakan peserta tes. Selanjutnya, kita lihat soal SKD tahun 2023. Nomor 3. Semua karyawan perusahaan X mendapat pemotongan upah jika tidak bekerja dengan baik. Tidak satupun karyawan perusahaan X yang mendapat pemotongan upah. Pilihannya adalah A. Semua karyawan perusahaan X tidak bekerja dengan baik sehingga mendapatkan pemotongan upah. B. Tidak satupun karyawan perusahaan X yang bekerja dengan baik. C. Semua karyawan perusahaan X yang bekerja dengan baik dapat pemotongan gaji. D. Semua karyawan X bekerja dengan baik. E. Semua karyawan perusahaan X mendapat pemotongan upah. Nah, kita lihat kembali soalnya. Jadi ini pada premis pertama dan premis kedua. Kemudian kita cari jawaban tidak memiliki kalimat yang sama ya. Jadi yang tidak memiliki kalimat yang sama ada dua itu. Jadi perusahaan X mendapat pemotongan upah. Ataupun karyawan perusahaan X juga mendapat pemotongan upah. Jadi di sini kalimat yang sama, karyawan perusahaan X yang mendapat pemotongan upah. Karyawan perusahaan X yang mendapat pemotongan upah. Nah, di sini kalau kita lihat ada dua pilihan yang tidak memiliki kalimat yang sama pada setiap premis. Yang pertama adalah tidak satupun karyawan perusahaan X. Nah, ini yang bekerja dengan baik. Kemudian D, semua karyawan X bekerja dengan baik. Jadi ada yang berbeda ya. Bertolak belakang B dengan D. Oleh karena itu, kita memakai yang namanya modus tollens. Kita pakai ya, jika premis 1 jika P maka Q. Maka premis 2 adalah tidak Q, kesimpulannya adalah tidak P. Kesimpulannya adalah tidak P ya. Nah, premis 1 semua biar karyawan perusahaan X mendapat pemotongan upah jika tidak bekerja dengan baik. Nah, sebenarnya kalimat yang sebenarnya ini kalau kita urutkan dalam bentuk P dan Q adalah jika tidak bekerja dengan baik, semua karyawan perusahaan X mendapat pemotongan upah. Berarti P maka Q. Kemudian kesimpulannya tidak satupun karyawan X yang mendapat pemotongan upah di sini. Berarti tidak Q ya. Berarti tidak P ya. Berarti tidak P. Artinya apa? Tidak ada. Semua karyawan perusahaan X mendapat pemotongan upah. Artinya senada atau ekuivalen dengan semua karyawan X bekerja dengan baik. Dan di sini tidak ada karyawan X yang mendapat pemotongan upah, maka dia bekerja dengan baik. Nah, di sini berarti jawaban yang benar adalah bagian D, semua karyawan X bekerja dengan baik. Selanjutnya nomor yang keempat. Itu adalah soal SKD 2024 yang sudah baru-baru ini kita hadapi atau sudah keluar ya soalnya. Jadi masih ada kesempatan sampai tanggal 14 November ya. Jadi kita pelajari ciri-ciri naiknya, ciri-ciri soal yang akan naik. Nah, ini yang keempat, skor Raisa bisa maksimal jika belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian jika skor SKD Raisa maksimal, maka dapat melanjutkan ke tahap SKB. Raisa tidak dapat melanjutkan ke tahap SKB. Kesimpulannya adalah A. Raisa tidak sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. B. Raisa belajar sungguh-sungguh. C. Raisa belajar kurang maksimal. D. Jika skor Raisa tidak maksimal, E. Skor SKD Raisa maksimal. Kita jawab. Premis 1 jika P maka Q. Premis 2 adalah tidak Q. Jadi tetap ini merupakan modus tollens ya. Jadi pada ujian nanti mungkin kebanyakan ya modus tollens, juga ada modus ponens ya. Tapi yang muncul ini adalah dua dari tahun 2003 dan 2004 ternyata modus tollens yang ada. Tapi tidak menutup kemungkinan modus ponens juga ada ya. Tapi ini sekedar prediksi bahwa akan muncul yang bentuknya seperti itu, modus ponens dan modus tollens. Nah, kita lihat kesimpulannya. Kesimpulannya adalah tidak P. Nah, premis 1 jika skor Raisa SKD Raisa maksimal, maka Raisa dapat melanjutkan ke tahap SKB. Premis 2, Raisa tidak melanjutkan ke tahap SKB. Jadi yang pertama adalah yang kalimat skor SKD Raisa bisa maksimal jika belajar sungguh-sungguh. Ini merupakan sekadar pembuka saja ya. Jadi kalau dia belajar sungguh-sungguh belum tentu juga diterima. Apalagi kalau tidak belajar sungguh-sungguh. Jadi belajar sungguh-sungguh ini sekadar pemanis saja. Yang perlu di situ adalah
Jika skor Raisa maksimal, maka dapat melanjutkan ke tahap SKB. Tidak melanjutkan ke tahap SKB berarti tidak kui. Dengan menggunakan metode modus tolerance, maka itu kesimpulannya tidak P. Jadi cukup 2 diambil ini. Jika skor Raisa SKD Raisa maksimal, maka dapat melanjutkan ke tahap SKB. Ternyata premis 2-nya Raisa tidak melanjutkan ke tahap SKB. Otomatis dia tidak P atau tidak. Jadi tidak P, tidak. SKD, skor SKD Raisa maksimal tidak. Skor SKD Raisa maksimal artinya skor Raisa itu tidak maksimal. Ya, tidak. Dari skor Raisa maksimal berarti tidak maksimal ya. Maka di sini diekuivalenkan menjadi skor SKD Raisa tidak maksimal. Maka jawaban yang benar adalah bahagian D, skor SKD Raisa tidak maksimal. Suka dengan videonya? Like dong. Selanjutnya kita lihat penjelasannya. Nah, ini nomor 1 soalnya semua dosen memiliki buku favorit. Nomor 2 semua peserta memiliki tes kartu peserta. Nomor 3 semua karya perusahaan X mendapat pemotongan upah. Dan yang keempat baru-baru tadi skor Raisa SKD maksimal ya. Jika bekerja belajar bersungguh-sungguh. Nah dari sini kita bisa melihat pola-polanya. Model silogisme dengan penyelesaian coret yang sama hanya berlaku pada 2029 dengan langsung, kemudian 2021 lebih dari satu pilihan sehingga kita memerlukan semacam logika selanjutnya untuk memilih mana yang benar. Jadi di sini SKD 2019 dengan mudah, pokoknya ada yang sama coret, itulah cari di pilihan yang tidak ada yang sama, maka itu dapat. Namun untuk 2021 ada lebih satu pilihan yang sama, maka kita perlu melakukan logika selanjutnya. Kemudian untuk model silogisme dengan penyelesaian coret kalimat yang tidak berlaku ya, karena ada yang sama kalimatnya. Ya, yang berlaku adalah modus tollens. Langsung lihat modus tollens. Nah, langsung kita lihat bahwa pada 2023-2024 itu ada kalimat 2024 ada kalimat pemanis di depannya ya. Nah, kalau di 2023 tidak. Jadi kalimat pemanisnya itu tadi bahwa Risa akan meraih kalau dia belajar bersungguh-sungguh. Nah, itu pada model 2024 ada pemanis. Jadi kita tunggu pertanyaan yang ada pemanis-pemanis di depan yang sebenarnya tidak perlu kita perhatikan. Premis satunya jika P maka Q, premis 2 tetap tadi tidak Q, kesimpulannya tidak P. Nah, kita lihat premis 1 semua karyawan ya perusahaan mendapat pemotongan upah untuk yang ketiga ini nomor 3 ya. Kemudian premis 2-nya adalah tidak satupun. Nah, jadi tidak. Jadi karyawan suatu X mendapat pemotongan upah. Kesimpulannya jelas tidak P itu adalah semua tidak ada, semua karyawan mendapat pemotongan upah artinya semua karyawannya X bekerja dengan baik. Tidak ada karyawan perusahaan X yang mendapat pemotongan upah, tidak adanya. Jadi ini identik dengan semua karyawan X bekerja dengan baik ya. Nah, itu identikannya. Kemudian soal selanjutnya ini, skor Raisa maksimal dapat melanjutkan yang tahap SKB. Dikatakan di sini Raisa tidak, nah, ada juga kata tidak melanjutkan, maka kesimpulannya itu adalah skor Raisa tidak maksimal. Nah, itu kesimpulan yang perlu kita lihat. Tidak sama dengan di sini tadi. Kesimpulannya tidak ada artinya semua karyawan. Kalau di sini tidak ada, bisa dikatakan kalau kita buat kalimatnya tidak ada karyawan perusahaan X yang mendapat potongan upah. Tapi kalimatnya tidak ada di situ, itu kita cari equivalentnya atau dikatakan di sini semua karyawan X yang bekerja dengan baik. Nah, kalau di sini ada jelas ya, skor Raisa tidak maksimal. Ya, begitulah sekitar penjelasan tentang perubahan soal dari 2019 sampai 2024 yang sementara masih berlangsung. Jadi kita bisa memprediksi bahwa soal 2024 itu agak lebih sulit ya dibanding dengan soal sebelum-sebelumnya. Semoga apa yang saya terangkan di sini bisa menjadi bahan belajar untuk memprediksi atau menjawab soal-soal yang akan muncul pada ujian CPNS tahun 2000 SKD ya tahun 2024 khususnya TIU ya. Jadi yang sudah ujian ya bersabar kalau memang belum memenuhi standar, dan yang belum ujian bisa mempelajari ini untuk memprediksi soal-soal yang akan muncul. Selanjutnya kita akan mengikuti kata-kata motivasi ya.
kita melihat motivasi, semoga berguna juga untuk para pejuang CPNS tahun 2024, baik yang sudah ujian maupun yang belum ujian. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Hidup seperti peta yang belum selesai digambar. Setiap persimpangan adalah pilihan baru. Setiap langkah adalah petualangan. Jangan takut tersesat, karena justru dalam keterhilangan itulah kita menemukan jalan pulang yang sebenarnya. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.